Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini, termasuk artis Verrell Blamasta. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Yang pertama, berita datang dari Susno Duaji yang mengungkap watak asli Deddy Mulyadi. Waktu saya jadi Kapolda Jabar, dia, maksudnya Kang Deddy Mulyadi, jadi Bupati Purwakarta. Dari dulu juga begitu, terobosannya banyak, ya berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat yang tidak mendapat keadilan dan masyarakat yang terpinggirkan. Jadi, sudah dari dulu bukan pencitraan. Memang itulah wataknya, aslinya seperti itu. Untuk kalian yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan, kalian pasti merasa tertampar dengan pengakuan langsung dari mantan Kapolda Jawa Barat, Bapak Susno Duaji. Hai warga Jawa Barat, bilangin sama gubernurmu ya, bilangin sama Kang Deddy Mulyadi itu ya, bilangin, gua nggak seneng bener sama dia ya, gua nggak seneng dia tinggal di Jawa Barat, suruh dia pindah ke Lampung ya, suruh dia pindah ke Lampung, bilangin sama dia itu, di Lampung itu banyak kali jalan rusak, udah gitu sering banjir ya. Suruh dia pindah ke Lampung. Bukan kamu orang aja yang pengen punya bapak aing, aku juga pengen punya bapak aing ya. Aku pengen ngerasain punya bapak aing ya. Tolong sampaikan ke Gubernur Jawa Barat atas nama Bapak Deddy Mulyadi ya, suruh pindah ke Lampung ya, pindah ke Lampung secepatnya. Dah, gitu aja. Kemudian ada salah satu netizen yang memilih program favoritnya dari Kang Deddy Mulyadi. Dari sekian banyak program gebrakan KDM, yang paling saya suka adalah Kang Deddy Mulyadi sebut pelajar bermasalah akan dijemput TNI dan dibina di barak selama 6 bulan. Netizen aja paham mana yang terbaik yang harus segera dilakukan. Kemudian ada netizen dari Riau, nggak mau kalah. Tadi ada netizen dari Lampung yang iri hati dengan warga Jawa Barat karena memiliki pemimpin yang hebat seperti Kang Deddy Mulyadi. Dan di sini ada netizen dari Riau, sumpah kagum banget sama kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Woi masyarakat Jawa Barat, boleh nggak pinjam Kang Deddy Mulyadi untuk pimpin Riau sebentar saja? Kang Deddy Mulyadi jadi rebutan masyarakat Indonesia. Provinsi A pengen minjam Kang Deddy Mulyadi, provinsi B, C, D, semuanya ingin dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Apa nggak iri gubernur-gubernur mereka ini? Karena mereka malah menjatuhkan pilihannya kepada Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Waduh, Gubernur Jawa Barat kita ini bos, lagi disenggol ini. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Wow. Nah, jadi apapun yang dilakukan sama Deddy Mulyadi selalu dikritik. Bahkan beliau turun ke kali aja dikritik. Segitu takutnya ya Deddy Mulyadi itu naik ya. Pada ketakutan Deddy Mulyadi itu menjadi RI 1. Makanya yang nyenggol dia bukan orang biasa-biasa. Yang nyenggol dia kan rata-rata orang yang berseberangan kemarin di Pilpres dan Pilkada. Bahkan yang dari koalisi Indonesia Maju pun sudah ada yang mulai nyenggol-nyenggol Deddy Mulyadi. Tuh, karena takut. Gak usah takut bos, kerja aja dulu selama 5 tahun ini. Jadi jangan kebanyakan mengkaji. Kaji, rupat, kapan kerjanya kalau begitu? Sampai gubernur turun ke jalan, gubernur turun ke kali dikritik, disenggol. Yang lebih lucunya lagi, kalau mau nyawa konten kreator tuh gak usah konten-konten kreator yang kemarin. Yang kemarin mendukung Anies tuh kebanyakannya tuh yang nyerang Deddy Mulyadi itu. Ya kan? Ya kan? Coba itu, perhatiin itu. Oh, ada bahasa. Yang kemarin konten kreator mendukung Anies Baswedan, sekarang udah mulai nyerang Deddy Mulyadi. Bahkan sampai Rizik Syihab juga nyenggol Deddy Mulyadi. Tongki gituan. Gak usah takut, kita kerja aja dulu selama 5 tahun ini untuk rakyat. Jadi apa nih yang mau dibahas? Kesalahpahaman dengan Hercules, barak militer, atau apa? Vasektomi, atau apa nih? Tulis di kolom komentar biar kita bahas sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Blamasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer, biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Jelek banget sih ini, menusuk banget sih, telak, straight to the point. Surat terbuka dari 3 siswi asal Jawa Barat untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan dalam isi surat terbukanya itu menyoroti soal persetujuan mereka untuk mengirimkan siswa-siswa yang bermasalah ke barak militer untuk dididik menjadi anak yang mempunyai attitude yang lebih baik. Para siswa setuju. Mau apa lu? Siswa-siswinya setuju. Kemudian menyoroti soal KPAI, HAM, dan artis Verrel Blamasta yang cuman omon-omon doang, hanya sekedar teori, hanya sekedar statement, tapi prakteknya tidak ada. Siswi sudah mulai bergerak ini. Mereka membela gubernur mereka. Mereka membela bukan karena Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur mereka ya, ingat, tapi karena mereka menilai program-program yang dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu merupakan program yang terbaik. Buktinya apa? Banyak gubernur, wali kota yang mengikuti program dari Bapak Deddy Mulyadi ini. Jadi mau apa kalian? Rakyat sudah mulai bersuara loh. Dan sindirannya itu tajam sekali. Telak banget ya, telak banget. Bener banget deh. Coba si artis Verrel kalau punya gagasan ke masyarakat pengen ngelihat hasil kerjanya. Maksudnya di sini nggak hanya gagasan doang, prakteknya, wujudnya itu seperti apa? Ada nggak kerja nyata yang sudah dilakukan? Padahal Verrel itu anggota DPR, bukan komentator bola. Kok bisa mengkoreksi tanpa pengawasan langsung? Suruh Verrel awasi secara langsung dulu baru mengkoreksi. Katanya suruh Mas Verrel ini langsung ke barak militer untuk melihat langsung, mengawasi, baru berkomentar. Dan di situ ada balasan dong. Gak bisa kalau ke barak ntar dia mandinya gimana? Kan pakai air galon bermerek, sedangkan di sana air mancur. Wah, sekarang justru anak sekolah giliran yang mengkritik para anggota DPR yang nyinyir terhadap kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Keren sekali.